A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Terima kasih. Di sini saya akan mencoba sedikit berbagi ilmu mengenai stabilitas sediaan solid dan semi solid pada krim. Oke, langsung saja. Yang pertama yaitu mengenai definisi dari krim, di mana krim adalah bentuk sediaan setengah padat yang mengandung satu atau lebih bahan obat terlarut dalam terdispersi dalam bahan dasar yang sesuai, di mana krim di sini berupa emulsi mengandung air tidak kurang dari 60% dan dimaksudkan untuk pemakaian luar. Jadi krim di sini merupakan obat untuk pemakaian luar ya teman-teman. Terus di mana tipe-tipe krim di sini ada banyak. Salah satunya itu berdasarkan menurut Anip tahun 2005 dalam Sopiana, di mana krim dibagi menjadi dua tipe. Yang pertama yaitu krim tipe MA, di mana krim di sini berarti mudah dicuci dengan air, dan jika digunakan pada kulit maka akan terjadi penguapan dan peningkatan konsentrasi dari suatu obat yang larut dalam air sehingga mendorong penyerapannya ke dalam jaringan kulit. Terus yang kedua yaitu krim tipe A per M, di mana penyebarannya lebih baik walaupun sedikit berminyak, tetapi penguapan air dapat mengurangi rasa panas di kulit. Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi stabilitas. Di sini ada beberapa faktor. Yang pertama yaitu organoleptis, pH, ukuran globul, homogenitas, viskositas, dan suhu. Untuk ketidakstabilan krim ada dua. Yang pertama yaitu creaming dan yang kedua yaitu pembentukan kristal. Di mana creaming di sini peningkatan ukuran globul merupakan faktor yang menunjukkan laju creaming. Untuk peningkatan ukuran globul biasanya akan meningkatkan laju creaming sebesar 4 kalinya. Ini berdasarkan Alpert dan Rosmala. Terus yang kedua yaitu pembentukan kristal. Untuk suhu dingin dapat merusak suatu emulsi karena kelarutan emulgator dalam fase minyak maupun dalam fase air lebih sensitif terhadap pendinginan daripada terhadap pemanasan sedang. Terus yang selanjutnya itu upaya meningkatkan stabilitas. Ada beberapa cara. Yang pertama yaitu untuk menjaga suhu penyimpanan, yang kedua optimasi formulasi, dan yang terakhir menggunakan bahan stabilizer. Selanjutnya yaitu ada uji stabilitas. Untuk uji stabilitasnya ada dua. Yang pertama yaitu stabilitas fisik dan yang kedua itu stabilitas kimia. Untuk stabilitas fisik ini ada beberapa macam. Yang pertama yaitu organoleptis, di mana evaluasi organoleptis meliputi pengamatan secara visual perubahan-perubahan bentuk, bau, warna pada sediaan krim. Terus yang kedua itu pH, di mana uji ini menggunakan pH meter yang dikalibrasi terlebih dahulu sebelum melakukan pengukuran pH krim tersebut. Terus yang ketiga itu uji viskositas, di mana uji ini dilakukan menggunakan viskometer Brookfield dan menggunakan spidel nomor 6. Terus yang keempat yaitu homogenitas, di mana caranya itu krim diambil dari masing-masing formula secukupnya dan dioleskan pada kaca, diraba, dan saat digosokkan masa krim harus menunjukkan susunan homogen, yaitu tidak terasa adanya bahan padat pada kaca. Terus ada daya sebar, di mana pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahui seberapa besar krim dapat menyebar pada kulit. Terus ada daya lekat, di mana pengujiannya yaitu bertujuan untuk mengevaluasi kemampuan sediaan krim untuk dapat menempel pada kulit. Terus yang ketujuh ada diameter globul, di mana diameter globul rata-rata menggunakan mikroskop optik. Caranya yaitu krim diletakkan di atas kaca objek dan ditutup dengan gelas penutup, kemudian diamati menggunakan mikroskop dengan perbesaran 100 kali. Terus yang ke-8 ada uji Checheling, di mana bertujuan untuk menguji produk terhadap kemungkinan mengalami kristalisasi atau berawan dan untuk menguji emulsi dan krim sebagai indikator stabilitas emulsi. Terus yang ke-9 yaitu uji mekanik atau sentrifugasi, di mana caranya yaitu sampel dimasukkan ke dalam tabung sentrifugasi, kemudian dimasukkan
ke dalam alat sentrifugator. Sampel disentrifugasi pada kecepatan 3750 rpm. Yang kedua yaitu uji secara kimia, di mana uji secara kimia di sini yaitu untuk menguji aktivitas antioksidan. Uji aktivitas antioksidan di sini dilakukan setelah semua formula dibuat dan didapat formulasi terbaik. Untuk formulasi terbaik di sini diambil yaitu formula nomor 3 karena memenuhi syarat uji fisik dan memiliki nilai slope yang mendekati 0. Untuk metode yang digunakan yaitu menggunakan metode peredaman radikal, di mana metode ini dipilih karena metode tersebut yaitu karena sederhana, murah, cepat, dan cukup sensitif sehingga hanya membutuhkan sedikit sampel. Ini menurut Hanif tahun 2005. Untuk waktu simpan dan penyimpanannya yaitu pada suhu 37 derajat Celcius sampai 45 derajat Celcius selama 3 bulan tanpa ada tanda ketidakstabilan, menunjukkan bahwa produk stabil pada suhu kamar yaitu antara 25 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius selama kurang lebih dalam 1 tahun, dengan menganggap bahwa reaksi yang terjadi pada suhu dinaikkan sama dengan reaksi yang terjadi pada suhu kamar. Untuk krim steril, apabila sediaan terutama ditujukan untuk penggunaan pada luka terbuka yang besar atau pada kulit yang terluka parah, maka krim harus steril. Caranya yaitu dibuat secara aseptik dalam ruangan bersih, lengkap dengan laminar airflow atau lap. Untuk hal-hal yang perlu diperhatikan dalam proses aseptik, ada beberapa kriteria. Yang pertama yaitu udara, di mana udara di sekitar atau udara di tempat ruangan harus bebas dari debu. Yang kedua yaitu operator atau pembuatan, di mana orang yang membuat itu harus bersih, harus disterilisasikan sebelum masuk ke ruangan. Terus yang ketiga itu perlengkapan atau pakaian-pakaian APD itu harus bebas dari debu, terutama bagian baju. Terus yang kedua itu peralatan, otomatis untuk peralatan yang kita gunakan itu harus bersih, harus disterilisasikan sebelum pembuatan krim. Untuk tata cara sterilisasi, bahan-bahan yang akan kita gunakan itu terdiri dari beberapa macam bahan. Yang pertama yaitu ada bahan metal. Caranya yaitu cukup dengan memanaskan pada suhu 160 derajat Celcius selama minimal kurang lebih 1 jam. Yang kedua itu apabila bahannya terbuat dari plastik, caranya itu dengan menggunakan autoclave atau dengan pemanasan kering. Yang ketiga itu bahan karet. Untuk bahan karet cukup mudah, yaitu cukup dengan dicuci dengan deterjen, kemudian dibilas dan dipanaskan sampai beberapa kali atau dengan menggunakan pemanasan kering. Untuk prosedur uji sterilisasi sediaan semi solid, ini ada beberapa cara. Yang pertama yaitu kita siapkan terlebih dahulu sediaan tioglikolat. Ini salah satu contohnya pada media tabung masing-masing yaitu 80 ml. Terus secara aseptik kita pindahkan 100 ml dari setiap 10 wadah ke dalam lampu berisi 100 ml pembawa steril. Terus selanjutnya yaitu campurkan 10 ml cairan tersebut ke dalam 80 media yang kita punya. Terus dicampurkan tanpa aerasi berlebih. Selanjutnya kita inkubasi dalam media selama kurang dari 14 hari. Terus kemudian kita amati secara visualisasi sesering mungkin, yaitu pada hari ke-3, ke-4, ke-5, ke-7, ke-8, dan apabila pada hari terakhir uji tersebut menyebabkan media menjadi keruh, kita pindahkan media tersebut sekurangnya 1 kali pada hari ke-3 dan ke-7 sejak pengujian dimulai. Dan yang terakhir kita lanjutkan yaitu inkubasi media awal dan media baru selama total waktu tidak kurang dari 14 hari sejak inokulasi awal. Oke teman-teman, mungkin itu sedikit yang dapat saya sampaikan tentang stabilitas sediaan solid dan semi solid krim. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.